Tak kenal maka tak sayang. Siapa saya? Loh, kok kamu mirip saya? Bapak kali yang mirip saya. Pak, penasaran ada apa sih antara Pak Arsyad sama Lele? Di rumah, kita sekarang namanya berternak lele. Serius? Serius, dari Sabang sampai Merauke. Semua kenal barang ini, Oke. ya kan? Namanya GP. Harus membeli dan memastikan saya dorong untuk pergi ke warung dan beli. Kan istilahnya gitu. Terpilihannya Pak Arsyad ini adalah supaya pemenuhan logistik tim pemenangannya Ganjar ini aman sentosa. Secara Pak Arsyadnya pengusaha, ketua Kadin, minta-minta sama bohir-bohir juga lebih gampang gitu. Halo, apa kabar Anda? Berjumpa dengan saya di program Point of View. Setelah ini, Anda akan sering menjumpai saya di layar kaca. Tak kenal, maka tak sayang. Siapa saya? Simak informasinya berikut ini. Arsyad Rashid, seorang pengusaha dan tokoh terkemuka di Indonesia. Dikenal sebagai Direktur Utama Indika Energi dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Kadin alias Kamar Dagang Indonesia. Sosoknya jarang-jarang ya tersorot media. Dan ini makin bikin ibu-ibu bertanya gemes, siapa sih dia? Tapi saat ini Arsyad sudah meletakkan sementara dua jabatannya tadi. Karena bergabung dengan Ganjar Pranowo sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional di Pilpres 2024. Jadi muncul pertanyaan nih di publik, apa benar alasan dipilihnya Arsyad sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional untuk menggalang logistik pemilu dari para pengusaha demi kemenangan Ganjar? Ngomong-ngomong soal Ketua Tim Pemenangan Capres, ini salah satu jalan untuk mengisi posisi strategis loh. Gak percaya? Kita lihat di tahun 2014, saat Jokowi maju Pilpres berpasangan dengan Yusuf Kala, Cahyokumolo ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional. Ketika pasangan Jokowi JK menang, Cahyo ditunjuk jadi Menteri Dalam Negeri. Contoh lain di tahun 2019, Jokowi maju lagi di Pilpres. Kali ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin dan Ketua Tim Kampanye Nasionalnya adalah Erick Thohir. Saat keduanya menang Pilpres, Erick Thohir jadi Menteri BUMN. Nah, tahun 2024 mendatang, Arsyad jadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar nih. Kalau Ganjar menang jadi presiden, bukan gak mungkin kan Arsyad bisa jadi menteri. Kira-kira bisa jadi menteri apa ya? Nah, kita lihat aja nanti. Loh, kok kamu mirip saya? Bapak kali yang mirip saya. Ah, tapi kayaknya gantengan saya. Sepakat Pak, gantengan Bapak dikit, banyakan saya. Tapi ada satu nih Pak yang benar-benar berbeda. Iya. Kalau saya digaji bulanan, tapi kalau Bapak asetnya triliunan Pak. Aduh, ampun. Tuh, siap. lucu kan? Lucu Pak. Yuk, jalan yuk. Ada Lihat-lihat. kaget-kagetnya ya. Pak, ini Muter-muter yuk. by the way saya so asik banget nonton TV di kantornya Pak Arsyad gitu. Boleh dong. Boleh dong. Let's go, Udah can we go? bisa ke sini ya. Yuk, jalan-jalan. Jalan-jalan Let's sana ya. go. Nah, nih tempat saya kerja. Mantap. Duduk sini rame-rame. Ini sebetulnya kayak rumah. Heeh. Tapi kan saya males ke yang apa namanya tuh kantor-kantor yang bertingkat-tingkat gitu. Kayak terlalu resmi. Tahu resmi nggak homey. Oh. Ya kan apa lama kalau ketemu yang lagi asik-asik yang mesti kita rahasia lebih asik. Oh gitu. Yang rahasia yang asik-asik tuh Pak benar emang. Nah, benar, Tapi makanya. kalau ngomong rahasia sorry banget. Nih, Ada nih, pintu nih. rahasianya nih. Nih, Oh. cukup. Nggak boleh banyak-banyak ya. Jadi kalau tamu-tamu yang penting-penting diajak naik ke atas. Kalau nggak di atas, di sini, di sana, ya gimana yang enak Oh, aja. oke. Kan kalau zaman ngantor di Indika Energy kan kantornya di gedung gitu kan Pak. Betul. Lanjut jadi Ini ketua apa nih? Kadin, Heeh, ya kan? Di Kadin. Di Kadin. Iya. Sekarang jadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo harus nyari yang homey begini biar nggak stres-stres banget Pak. Biar lebih asik. Oh. Ya. Nggak, karena bukan apa-apa. Jadi kan enak, lebih private. Makanya politik nggak boleh bikin pusing. Gitu ya? Kita mesti bikin, saya bilang politik asik-asik. Supaya lebih nyantai. Yang santai. Ya, jangan kelihatan serem gitu loh. Iya benar-benar. Kayaknya nggak serem. Tapi emang selama ini politik yang Pak Arsyad lihat serem.
kelihatannya kan kalau tegang. Coba bayangin dulu, kayak sampai orang-orang pada ribut lah antara keluarga. Ini ngapain sih? Iya kan, udahlah. Perbedaan itu cuma apa? 1 detik. 1 detik? Iya. Tahu nggak kapan? Kapan? Waktu nusuk. Tung. Oh iya. 1 detik. That's it. Oh iya benar. Jadi Habis itu ya udah sebelum itu nyantai aja. nyantai aja. Tapi apakah Pak Arsyad sesantai itu ketika tahu namanya keluar menjadi ketua tim pemenangannya Ganjar Pranowo? Ada cerita menarik di balik ini. Coba Pak Arsyad, pengen tahu dikit. Kalau pas itu memang kaget banget. Bahwa sebelumnya ada ngomongan, iya. Tapi kan masih ada beberapa kandidat dan segala macam. Jadi di pikiran saya itu ya mungkin salah juga kali ya. Imajinasinya salah. Saya berpikir, oh nanti dipanggil, diajak bicara gitu. Oh ini jobnya Anda. Mau nggak ini gini, KPI-nya begini, ini begitu kan. Ini enggak kan, saya lagi, apa tuh, acara ASEAN. ASEAN Business Award. Saya lagi datang, pas datang tiba ada anak datang. Tum, kenapa? Lihat nggak? Jadi baca dong berita. Jadi tahu dari pemberitaan? Pemberitaan. Bener itu, asli. Wow. Pas hah? Reaksi dong. Apa tuh reaksinya? Menelpon seseorang. Siapa tuh? Only for me to know. Telepon. Marah-marah dikit tuh. Nah, nggak lama ada yang telepon lagi. Siapa lagi? Keluarga saya. Keluarga telepon. Kok begitu? Kok kita nggak bicara? Nggak bilang-bilang. Kan nggak ngomong-ngomong. Kok nggak mutusin yang besar gini nggak bersama? Ampun DJ. Saya juga nggak tahu kan. At the end, terus akhirnya ya udah. Pas kebetulan media nanya juga, kebetulan besokannya kalau nggak salah. Nanya kan, Pak tahu? Kaget, memang benar kaget, apa adanya dong. Ambil ngapain kita umpet-umpetin? Kalau emang saya kaget. Right? Karena ya pada panik kan dibilang kaget kan. Ya udah, tapi ya akhirnya tapi suatu kehormatan. So I'm here. Here you are. Belum genap belum 1 bulan ya Pak Arsyad menjabat. Tanggal 27 kan? Ini 3 minggu. 3 mingguan. Almost 3 weeks. Udah 2 meeting bikin Moya. Rabu ini meeting ketiga. Luar biasa. Luar biasa. Habis gitu, itu nggak apa kayak apa? Apa? Ini like a startup. Cuma kalau startup mah pelan-pelan dong. Iya, kan? berjenjang. Berjenjang dong. Ini nggak nih startup yang mulai langsung gede. Wow. Iya dong. Langsung unicorn. Mesti langsung unicorn, mesti rekrut, mesti nyari duit, mesti bikin bisnis plan, mesti ini, ya kan? Wah, Eden. Ya udah, tapi ya exciting. Excited. Makanya aku undang anak-anak muda. Ayo deh gitu. Cuma bilang, Pak, gimana nih Pak? Beda nih Pak. Sama udah. Bikin event juga. Tapi eventnya buat keberlangsungan negara 5 tahun ke depan. Ini paling berat. I said, to be or not to be untuk Indonesia. Nah, jadi boleh kita fun, but it's very serious substance-nya. Take it seriously. Mas, gila kalau nggak masa depan kita. And it's actually, bayangin, 30%, ya kan, itu yang namanya pemilih pertama. 30% loh. 30% yang kedua, pemilih yang kedua kali. Yang 40% itu kayak saya dan lain-lain lah. Yang udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan selanjutnya. Jadi, beda. Terus pertama, apa lagi yang berbeda? Biasanya, istilahnya gini lah, lebih banyak rural area dibanding urban. Kali ini, mayoritas daripada voters atau pemilih yang milih itu di urban. Jadi istilahnya perkotaan. Nah ini ada shift perubahan, ya kan? Karena seperti ekonomi kita kan lagi berubah nih. Nah, menarik kan? Seru ketemu Pak Arsyad dari biasa ngomongin middle income trap ya, sama perekonomian Indonesia dan global. Sekarang ngomongin tentang politik Indonesia. Pak, tapi ada spot yang lebih seru buat kita ngobrol nggak sih? Ayo dong, jangan di sini nggak kurang sih. Di Kayak, luar aja iya, ada air-airnya. Ada air-airnya ya? mengalir gitu. Biar chill lagi. That's why I love water. Gitu ya? Waktu dengerin air, ngalir tuh punya ketenangan. Peaceful. Butuh banyak damai. ketenangan kayaknya Pak Arsyad ya sekarang. Butuh. Kalau nggak jangan tegang, pusing. Oke, Pak Arsyad, terusin Yes. yang tadi. Kan Apalagi? ada kaget-kagetnya gitu ya. Kaget Ada asli, bukan kaget-kagetnya. bukan kagetnya lagi asli. gitu. Emang total kaget tahu dari pemberitaan akhirnya Pak Arsyad Ya. jadi ketua tim pemenangannya salah satu baca pres yakni Ganjar Pranowo. Biasanya saya cuma baca di koran. Saya tahu kan ada orang lain di Oh situ, iya, ya kan? Iya. Saya pikir ya udah ini. Kok jadi saya gitu. Kenapa? Itu. Ada nggak momen ketika kok gue yang ditunjuk, ada nggak momen Iya, itu? of course. Oh ya? Bener dong. Itu kejadiannya kalau waktu itu kan pernah ada diskusi, yang pernah ngobrol. Tapi dia pertanyaan saya adalah, kenapa saya? Terus mereka, ya ada yang bilang macam-macam lah, ya kan. Ada yang bilang, oh karena saya bisa berkomunikasi. Maksudnya semua orang juga bisa komunikasi, saya bilang. Enggak, katanya saya bergaul, ya kan.
Katanya kenal si A, si B, si C, semua kenal gitu katanya. Ya gue bilang gimana, kan bergaul emang. Oke, dia bilang bisa gitu. Terus dia bilang, loh Anda kan juga ngerti ekonomi. Dia bilang, tapi kan saya bukan dokter, dia bilang. Saya yang tahu cuma praktek langsung gitu kan. Ya itu mungkin yang dibutuhkan. Terus habis itu. Apa sih biar ada modalnya lebih banyak kali ya? Iya maksudnya kan ini, karena memang mungkin ya, so GR dikit boleh ya, iya, GR boleh, dikit, boleh. GR dikit. Kan Pak Jokowi selalu bilang, 10-15 tahun ke depan, ini kritikal untuk Indonesia. Katanya, kalau bahasa saya bilang to be or not to be, ya kan. Kenapa? Kalau kita mau menjadi negara maju, kan kita bilang Indonesia maju gitu kan. Nah kita pengen jadi maju, kita pengen orang-orangnya lebih sejahtera gitu kan. Nah ya udah, fokusnya ekonomi. Kenapa? Karena saya bilang, kalau kita dengar, saya ngobrol sama Mas Ganjar juga. Nah itu juga mungkin membuat saya ini sih. Pertama sebelum nih kan belum tunjuk kan pernah ngobrol, tapi nggak ngomongin ini karena waktu itu lebih ngomongin ekonomi. Mas Ganjar nanya, apa Mas Arsyad nih gimana nih ekonomi kita? Ya kita ngobrol lah. Terus saya juga nanya Mas Ganjar, Mas, what do you think? Itu kan pengen tahu juga dong. Waktu itu bukan dalam konteks saya ingin jadi ini, tapi saya pengen tahu juga seorang Ganjar Pranowo tuh kayak gimana sih, gitu kan. Walaupun saya udah kenal lama, tapi kan kalau ini lebih ngomong dalam dong. Istilahnya kalau udah ini mesti pacaran nih kita. Mesti pacaran. Mesti tahu dulu dong, mau ngawinin istilah kan gitu. Benar. Mesti tahu dong. Tanya, Mas, ini kenapa? Nah, saya balik bertanya, Mas. Ya Mas pikirin apa sih Mas? Jawab aku Mas. Dia bilang, Mas Arsyad, saya tuh ngeliat situasi, keadaan ini kan sangat genting ya Mas. Aku diceritain sama Pak Jokowi, aku diceritain sama orang. Aku ngomong sama banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia ini katanya momentumnya sekarang, kata dia gitu kan. Terus apa Mas? Ya aku muter-muter Mas, aku kan sering muter. Aku dengar langsung apa sih yang istilahnya dirisaukan oleh rakyat. Dia bilang. Saya dengar. Terus apa Mas? Saya bilang. Dia bilang sama saya, Mas ujung-ujungnya 3 kata dia. Apa tuh? Pertama dia bilang, saya mau pastikan Mas, ya dia bilang, lapangan pekerjaan tuh ada. Terus yang kedua ya Mas, aku kan tahu Mas, aku tuh datang dari Deso, dia bilang, dan aku merasai bagaimana susahnya kalau harga tuh naik Mas, dia bilang, apalagi harga bahan pokok dan semua. Terus dia bilang, gimana ya, pastiin ibu-ibu tuh bisa belanja dengan tenang, gitu kan? Mas Ganjar bilang sama saya. Terus saya bilang, Mas, kita ini kan sudah bangun infrastruktur, Pak Jokowi ini. Terus bagaimana nih sekarang kita bisa pakai infrastruktur ini supaya mastiin harga itu jangan naik. Mestinya lebih efisien dong, Mas, kata dia. Iya betul. Nah itu dia bilang, harga jaga. Terus yang ketiga, dia bilang sama saya, Mas gimana Mas ya, supaya pendapatan tuh naik. Maksudnya apa Mas? Aku bilang, ya misalnya contoh Mas, guru ya. Dia bilang, itu kasihan Mas. Ya kita mesti cari kualitas guru yang baik. Tapi siapa mau jadi guru kalau gajinya kecil banget? Padahal penting ya Mas, dia bilang. Ya betul Mas, aku bilang. Jadi pasti sendirinya Mas, ya itulah. Mas. Kita mesti kerja cepet nih Mas. Keadaannya begini. Gitu. Ketemu lah nih secara visi. Nah akhirnya kan di sini terus terang. When you talk about people, it touch my heart. Itu hati saya. Karena saya selalu ditanya kan, hobinya apa sih gitu kan. Saya bilang, saya hobi makan. Ya kan? Sama satu lagi, saya bilang agak gila nih kali. Orang kan sudah dibilang birds watching, lihatin burung. Kalau gue suka manusia. People's watching. I love people's watching, right? It's true. You know, I like to duduk gitu ngopi nih, sambil ngopi dikit ya. Sikat Pak. Gitu. Terus kalau di kafe gitu, liatin orang Mengamati, behavior, ya. ngamatin gitu, lucu kan. Buat saya amazing. I love people, ya kan. Berarti kita kalau lagi ngapa-ngapain dilihatin ada Pak Arsyad guys. Kita mesti bayangkan insan atau SDM unggul Indonesia kayak gimana sih, gitu kan. Nah itu bagian daripada itu. Jadi itu kunci juga. Oke. Bismillah bungkus Menteri Keuangan, kalau nggak Menteri SDM nih kayaknya. Itu udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh bagi ya. ya. Pak Arsyad, tapi masih tentang ini. Menurut Pak Arsyad pribadi, you as a person, Yes. apakah Pak Arsyad merasa cukup mumpuni untuk menduduki jabatan TPN ini? Saya nggak pernah berpikir Dengan gitu. pengalaman Saya Pak cuma Arsyad. hanya berpikirnya gini. Saya bersyukur apa yang saya selalu dapatkan. Dan suatu kehormatan untuk saya dapat ini gitu ya. Terus ya mau dibilang bagaimana ya pasti
bingung juga lo, belum pernah jadi First timer. first timer, dan kan ini beda, ini beda. Tapi akhirnya saya berpikir, coba kita pikir ini kayak orang politik marah kali sama saya. Saya pikirinnya kayak perusahaan aja deh, ya kan? Karena kan saya bukan mewakili partai politik. Iya benar. Ya. Bukan PDIP ya? Saya bukan mewakili partai politik siapapun, ya kan? Apa yang ada adalah di sini partai secara undang-undang harus melakukan ini, yaitu melakukan kerjasama, ya kan? Nah kerjasama, jadi kan PT patungan dong, istilahnya kan gitu, Benar. joint venture, Benar. ya. Nah ini bersama. Jadi saya kerja untuk para ini semua dong. Berarti kan kalau ngomong itu pemangku kepentingan rakyat dong. Dan ini kan calon untuk jadi capres, ya dong. So saya bekerja untuk bangsa ini, yang kebetulan diberi tanggung jawab untuk mempromosikan dan mengunjung yang namanya Ganjar Pranowo, Ganjar Presiden. Oke. Tapi secara preference politik pribadi, sebelum ditunjuk menjadi ketua TPN-nya Pak Ganjar, dari 3 nama ini memang Pak Arsyad lebih ke Pak Ganjar? Saya pengen generasi selanjutnya. Saya pengen generasi selanjutnya. Itu yang pertama. Nah dari situ, pas melihat generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya maksudnya melanjutkan program yang sudah ada? Bukan, maksud saya kan gini. ya sorry nih, yang lebih muda gitu. Oh yang lebih muda. Kan dulu gini, kalau kita lihat semua, kebanyakan dari semua ini kan adalah masih banyak pemimpin-pemimpin bangsa ini adalah yang saya lihat selalu dari tahun 1998, ya kan, muka-mukanya gitu loh. Yang udah. Nah mukanya berumur. mungkin yang saya lihat terbaru gitu, itu Pak Jokowi, ya kan. Nah saya pikir ya setelah Pak Jokowi mesti ada pemimpin bangsa yang juga lebih muda lagi pada Jokowi, ya kan. Pak Jokowi itu the youngest kan, kalau ngomong dari yang lain-lainnya. Saya pengen, ya udah pengen gitu aja. Salah satu yang saya lihat adalah gini, dalam menjadi seorang presiden, saya pikir ini mesti ngerti juga bagaimana mengenai undang-undang. Karena sebelum itu saya mesti mikirin tantangan apa yang ada. Ya, sorry ya, saya melihatnya bahwa perlu energetik. Ya, saya lihat lagi Mas Ganjar. Terus perlu yang mendengarkan rakyat. Saya dengerin lagi, wah sejarahnya Mas Ganjar itu dari luar. Dari mana? Dari desa, ya kan? Anak polisi gitu loh. Terus belajar, habis itu dia jadi politisi karena dia mau membuat kontribusi. Kaderisasi dari bawah. Tapi dia masuk ke DPR. 10 tahun loh di DPR. Di situ apa? Dia belajar membuat undang-undang. Mas Ganjar ngerti ini prosesnya. Habis gitu, Mas Ganjar 10 tahun lagi itu jadi gubernur di Jawa Tengah. Salah satu provinsi yang besar di Indonesia. Beliau ngerti apa? Birokrasi, ya kan, caranya gimana, apa permasalahan, gimana cara solusinya. Ini nggak gampang, kenapa? Pas duduk nih, jadi presiden, kan langsung kerja, mesti duduk gitu. Kalau nggak ada bayangan ini, kan susah. Jadi secara rekam jejak ya, itu juga Rekam yang jejak. bisa Pak Arsyad lihat. Terus tadi kan, datang dari sana, keluar itu, beliau mengerti rakyat. Bukan hanya mengerti, merasakan. Saya menghormati setiap orang pasti punya perspektif pikiran ini. Jadi ya udah, ini kan perspektif saya. Ya sudah, saya punya pilihan. Saya nggak maksa lo suruh milih Ganjar Pranowo. Cuma saya pikir GP ini barang bagus. Walaupun ini bagian pekerjaan saya karena saya ketuanya. Makanya saya bilang ini barang bagus. Barang bagus. Makanya saya bilang sama semuanya, saya mengharapkan semuanya ikut saya. Boleh dong. Saya dagang Nih, ibu-ibu di rumah. Iya dong, ini kayak jualan produk nih. Nih lihat produk gua nih. Bagus nih. Lihat dari semua sisi. Mantep. Mesti dilihat apa? Personality-nya gimana. Ya kan, abis itu dilihat lagi apa? Values-nya penting loh, nilai-nilai loh. Track record tadi kan. Jangan lupa, mesti dilihat nih dari awalnya gimana proses kehidupannya. Penting. Nah, lihat. Nah, tinggal lihat itu. Jadi kalau saya bilang perspektif saya, pilihan saya, sudah milih. Emang paling bisa cocok ternyata ya emang jadi ketumnya. Namanya juga lagi jualan. Iya, jalan. Ini tapi saya bilang nih produk saya. Produk saya bagus. Berdagang. Nah, berdagang, ya kan. Abis itu saya mesti berdagang di seluruh Indonesia dari kabupaten ujung sampai ujung, dari Sabang sampai Merauke. Semua kenal barang ini, ya kan, namanya GP. Habis gitu harus membeli dan memastikan saya dorong untuk pergi ke warung dan beli. Kan istilahnya gitu. Karena ini barang bagus. Oke. Mohon maaf,
Indika Energy aja asetnya bisa sampai 50 triliun di bawahnya Arsyad Rashid ya. Kalau yang ini dagangan yang nggak laku keterlaluan. Waduh. Makin pressure. Beban. Tapi gini lah, saya bilang, tapi yang paling utama, ya paling utama kan nantinya adalah hati dan suara rakyat. Benar. Akhirnya balik lagi siapapun, yang penting satu, kita pastikan ya kita aman. Saya bilang Indonesia tuh sekarang ini dalam tahapan kedua hidup Indonesia. Oke? Babak pertama kayak main bola, loh. Babak pertama, babak kedua ada masa istirahat dong, ya kan? Kalau di dalam life seseorang pasti namanya half time ini atau masa pertengahan ini kayak midlife crisis dibilangnya. Nah, yang pertama adalah tahun 1945 sampai tahun 1998. 98 tuh. Itu babak pertama kehidupan Indonesia. Habis itu kan terjadi yang namanya reformasi ceritanya. Dari 98 sampai 2019 kemarin, itu saya mengatakan half time. Kita mencari jati diri. Indonesia lagi mencari jati diri, berputar gitu kan. Lalu masuk babak keduanya, itu kemarin, 2019 gitu. Tahu nggak kenapa saya bilang itu babak kedua? Saya lihat dua simbol. Yang pertama, Pak Jokowi meminta Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan. Itu namanya kedewasaan berpolitik. Oh, gue bilang. Mantan saingan jadi partner kerja. Kenapa? Berarti mikirin untuk rakyat. Yang penting gotong royong. Yuk kita gotong royong sama-sama, kita jalankan, gitu kan? Nah, itu simbol pertama. Simbol yang kedua adalah, tau nggak apa? Waktu Pak Jokowi bilang, kita ingin menuju Indonesia emas. 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Kita pengen nomor 4 ekonomi besar dunia. Loh, kan? Punya tujuan. Tahu nggak kalau naik bus? Tahu kan kalau mau naik bus gimana? First thing first. Di stasiun, di bus gitu, lu lihat dulu jurusannya dong. Ini mau kemana jurusannya, ya kan? Selama ini, saking kita percayanya sama pemimpin-pemimpin kita. Busnya nggak ada tujuan. Namanya Bus Republik Indonesia. Kita masuk sebagai penumpang, kan bayar pajak. Kita bayar itu. Duduk di situ sebagai penumpang. Nggak tahu tujuannya kemana. Kita duduk, kita percayakan dengan supir dan kondektur itu untuk membawa kita. Walaupun berputar-putar apapun. Gitu. Sekarang, menaik bus udah ada nih. Jurusannya mana? Nomor 4 nih bos. Kita pengen, kalau bisa kita punya ini naik 4 kali lipat. Gitu kan. Tapi kita mesti pasti pemerataannya juga. Jangan sampai entar dipikir yang ini aja yang kaya, yang lain nggak bisa tuh. Sekarang ini udah kita tahu mau ke sana. Jadi kan sekarang enak nih. Kalau saya sebagai penumpang di bus, kalau udah tahu gimana, tinggal kita pilih supirnya. Supir mana yang cocok. Nah, yang rambutnya putih. Nah, ini yang kita lagi pilih, ya kan? Pilihan saya sudah ada, supirnya namanya GP. Ya kan gitu. Benar. Habis itu kita cari kondekturnya. Penting juga kondekturnya. Woi, kiri. Penting. Menteri-menterinya yang benar. Ya kan nanti dirjen-dirjennya, segala macam. Karena it's not one person. Terus presidennya, wakil presidennya, ya kan? Siapa tuh wakil presidennya? Belum. Kenapa? Wakil presidennya siapa? Banyak kandidat. Semuanya bagus, makanya bingung. Ya kan? Lu coba tanya, coba satu-satu namanya panjang kan? Coba sebutin. Kita liatin dulu. Nah, panjang namanya. Apa nih? Yang ini gimana? Bayangin, ini Pak Mahfud. Orang hebat, luar biasa, ya kan? Makanya coba nih, beliau mengerti dari sisi pengalaman pernah jadi di Mahkamah Konstitusi, terus beliau juga mengerti hukum politik dan segala macam. Banyak disukain anak muda karena apa adanya banget. Katanya saya suka kan? Orangnya asik ya. Nah, beliau misalnya contoh, ngomongnya tok plos-plosan ya kan? Lanjut. Asik. Siapa? Ini. Simba, seorang wanita dari Jawa Timur, ya kan? Seorang ini. Bayangin, keren dong. Bener nggak? Jadi makanya bingung. Mewakili perempuan mewakili capability politiknya tapi di Jawa Timur, apalagi kan dari NU juga. This one? Sandi. Bayangin pengusaha yang juga sekarang udah berapa kali mencoba kan, udah tahu up and down, ya kan? Berapa kali kompetisi tenang. Bayangin, nggak gampang loh kompetisi. Jadi di antara 3 ini yang mana yang bakal jadi cawapresnya? Nah itu yang lagi bingung. Karena bukan ini doang loh, ada nama lain. Ada yang banyak lain juga. Dong. Bukannya udah semakin Nah itu bingung kadang-kadang kerucut. Saya juga bingung. Kok dibilang kerucut. Ada yang nanya sama saya, nama tinggal 1 ya? Oh iya. Wow, gue bilang, lu dapat informasi A1 dibanding saya. Perasaan kita belum sampai situ, gitu kan. Nah itu, kadang-kadang kan jadi
lah nyantai aja. Jadi saking bingungnya makanya lama. Yang mana nih? Karena semua bagus. Benar. Iya dong. Pak Arsyad, pertanyaan selanjutnya, ini para ekosistem pengusaha jadi lebih chill dong tahu Pak Arsyad yang ngelit tim pemenangannya Ganjar. I hope so. Tapi udah disurvei langsung belum? Oh, Ke teman-teman pengusaha di Kadin gitu misalnya. Enggak, saya nggak pernah masa survei diri sendiri gitu kan. Kali kan? Enggak lah. Udah bilang ya lah. Apa suka nggak suka, saya di sini, ya kan. Kalau dibilang teman-teman ya semuanya teman-teman saya datengin bilang mendukung, gitu kan. Cuman bilang Cat ini penting nih Cat, dia bilang. Kenapa? Pak Arsyad ini penting nih ke depan. Karena masalah gimana nih kita ke depannya, gitu kan. Nah tapi yang paling penting semua itu bagaimana pembangunan ekonomi ke depan. Saya ngomong ekonomi dulu ya, karena buat saya gini loh, ekonomi itu kuncinya cuan. Cuannya itu untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk bangsa ini. Kalau bangsa ini nantinya kita nggak mau ada kemiskinan, gitu kan. Bagaimana nih kita mesti masa Cina bisa, kita nggak bisa. Benar. Ini kita harus pastikan, itu bagian daripada program yang harus ada. Pak Arsyad, banyak yang bilang keterpilihannya Pak Arsyad ini adalah supaya pemenuhan logistik tim pemenangannya Ganjar ini aman sentosa. Secara Pak Arsyadnya pengusaha, ketua Kadin, pasti minta-minta sama bohir-bohir juga lebih gampang gitu. Apakah benar demikian Pak Arsyad? Nggak, kalau saya gini lah, ada saya tidak ada saya. Lihat aja pemilu-pemilu sebelumnya. Selalu pasti bantu semua kan. Jadi bukan karena saya, tapi adalah semua juga ingin membantu, ya kan. Lihat aja 2019, 2014, mundur sampai kapan gitu. Semua kan mau ingin berkontribusi. Jadi kan semuanya memberikan, ya kan. Jadi kalau saya bayangin ini tinggal ini. Bagaimana kayak proposal lah, ini kayak sponsorship, TV kan ada sponsor juga, pasang iklan segala macam sama nih. Intinya adalah saya punya produk ini. Saya mau bilang sama teman-teman, my product is very good, ya kan. Untuk itu tolong sponsor lah, ya kan. Kenapa saya perlu sponsor? Karena saya perlu menjual dan mengetahui produk ini. Saya perlu dana untuk menjual itu dan untuk memastikan orang membeli, ya kan. Anda dengan saya atau tidak, gitu kan. Kita lagi buat namanya crowdfunding. Jadi supaya siapapun mau ikut boleh. Ya misalnya saya mau kontribusi 10.000 perak, saya mau kontribusi 50.000 perak, saya mau kontribusi 100.000 perak, berapapun, ayo. Karena ini kita bersama loh, ini pesta demokrasi. Jangan dilihat hanya yang besar. Karena akhirnya semua yang membantu ini kan menjadi tanggung jawab. Supaya nih mindset kita berubah. Ya kan, bahwa cara kita bekerja. Karena kalau dibilang kotor, nah tak dulu dong. Kita gantung, kita buat ininya, nanti governance-nya gimana. Setelah misalnya proses ini semua, pengennya saya sih, ya kan. Udah nanti kita kasih pertanggungjawaban sama sponsor ini dong. Habis itu insya Allah kita menang, ya kan. Insya Allah efisien, lebih efisien, jadi kita ada sisa bagi balik. Bagi. Tapi Pak, kalau secara barang jualan, pangsanya Pak Ganjar ini untuk para pengusaha cukup seksi? Buat saya seksi, tapi saya nggak bisa mewakili semua pengusaha kan. Tadi perspektifnya sih beda-beda. Udah ada yang nempel? Yo, kan ya namanya usaha, iya, kita coba terus. Baru juga 3 minggu. Bayangin. Jadi ya, tapi kan gini, semua itu kan mesti dikumpulin dulu. Mesti ada bisnis plan-nya, gimana proposalnya. Kan kita mesti nanti presentasi. Iya, mesti jelas. Pak, tapi penasaran deh, ketua TPN itu ngegaji apa digaji sih? I wish. Oh ternyata tidak? Enggak lah. Oh ya? Enggak. Tapi gini. Berarti menggaji? Enggak. Oh menggaji. Kalau menggaji yes. Nah tapi gini, ada juga yang di mana teman-teman yang yang bantu kita yang dari profesional. Kita pengen yang full time. Kebanyakan anak-anak muda. Ya itu yang kita kasih lah. Maksudnya saya maunya menggaji mereka sesuai dengan, because we're trying to get the best, right? Jadi saya juga mau clear hubungannya. Ya udah profesional. Pokoknya satu ini Anda digaji, udah gaji kayak 1 year project gitu loh. Ya kan, 1 year project, we do kan biasa kan ya. Ini. Kita buat kontrak, tanda tangan. Jadi team building jadi gitu. Bukannya ini kayak korporasi, kita bikin team building. Pak, ini pertanyaan polosnya. Jadi kalau nggak digaji jadi ketuanya TPN Ganjar, untungnya buat Pak Arsyad apa? Nah, itulah balik di sini, ini masalahnya bukan untung atau tidak untung. Tapi saya udah bersyukur aja diberikan sesuatu ya, dipercaya ini. Ini kan kita ingin memberikan dampak pada bangsa dan negara, ya kan. Kalau kita lihat kilas balik zaman dulu, ini mas nothing lah. Zaman dulu kan perang merdekaan, pakai bom runcing, pakai itu raga, ya kan, bisa meninggal.
Dan banyak pahlawan kita yang tertembak dan lain. Itu kan Perjuangan memberikan lah ya. pada bangsa. Nah ini kan bagian daripada itu. Contribution to bangsa ini. Dan setiap orang bisa melakukannya macam-macam. Dia dalam perspektif dimanapun bisa. Ya kebetulan saya di sini. Kan gitu. Oke, pertanyaan terakhir di segmen ini, jadi sebagai ketua tim pemenangan, Pak Arsyad yakin Pak Ganjar akan menang? Oh iya, yakin. Karena produk saya baik, produk saya bagus. Gimana tadi jualannya? Nih, dagangan nih. Dagang. Lihat nih, dari semua sisi nih. Produk saya terbaik. Terbaik. Beli ya, pilih ya, jangan lupa. Kan gitu. Oke, siap. Kita masih akan ngobrol banyak sama Pak Arsyad. Karena katanya Pak Arsyad ini punya hobi makan dan melihara lele ya. Sesaat lagi tetap di Point of Tahu View. aja. Aduh. Penasaran ada apa sih antara Pak Arsyad sama lele? Jadi Coba, mama coba. saya suka banget makan lele. Karena sampai di rumah, ya kan. Kita sekarang namanya berternak lele.